Anya menatap cermin di kamar mandi apartemen kecilnya di Jakarta Pusat. Tangannya gemetar saat memegang surat yang baru saja dia tulis. Surat itu berisi pengakuan yang selama ini dia sembunyikan. Dia mencintai seorang wanita, Sari, dan dia tidak bisa lagi berpura-pura. Malam itu, saat makan malam keluarga, dia membacakan surat itu dengan suara bergetar, mata ayahnya membelalak penuh amarah, dan ibunya menangis terseduh-seduh, sementara saudara-saudaranya terdiam seperti patung. Keesokan harinya, Anya bangun dengan telepon yang berdering tanpa henti. Ayahnya menelepon, suaranya dingin seperti es, "Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan pernah hubungi kami lagi." Pintu rumah keluarga di Bogor dikunci rapat baginya, dan nama Anya dihapus dari daftar warisan keluarga, seolah-olah dia tidak pernah ada. Anya merasa dunia runtuh di sekitarnya, tapi di balik rasa sakit itu, ada sedikit kelegaan. Akhirnya dia bebas dari topeng yang selama ini dia pakai. Anya berusia 28 tahun, seorang desainer grafis yang sukses di sebuah agensi iklan di Jakarta. Dia tumbuh di keluarga Muslim konservatif di Bogor, di mana ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang pengusaha tekstil yang tegas dan taat beragama. Ibu Anya, Bu Ratna, adalah ibu rumah tangga yang selalu mengajarkan nilai-nilai tradisional, pernikahan, anak-anak, dan ketaatan pada norma masyarakat. Anya adalah anak sulung dari 3 bersaudara, selalu menjadi teladan, tapi rahasia hatinya membuatnya terjebak dalam konflik batin yang mendalam. Sejak remaja, dia merasa berbeda, tapi dia menekannya demi keluarga. Bertemu Sari mengubah segalanya. Sari, 20 genep tahun, adalah seorang jurnalis lepas yang penuh semangat, dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang bisa menerangi ruangan. Mereka bertemu di sebuah acara seni di Galeri Nasional 2 tahun lalu. Sari sedang meliput pameran seni kontemporer, sementara Anya mendesain poster untuk acara itu. Percakapan singkat tentang seni berubah menjadi obrolan panjang di kafe, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang secara diam-diam. Sari berasal dari keluarga yang lebih liberal di Yogyakarta, tapi tetap saja, di Indonesia, cinta sesama jenis adalah tabu yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Anya ingat malam pertama mereka mengakui perasaan satu sama lain. Mereka duduk di tepi Sungai Ciliwung saat senja. Angin sepoi-sepoi membawa aroma kota yang sibuk. "Aku takut, Sari," kata Anya, suaranya pelan. "Kalau keluargaku tahu, mereka akan membenciku." Sari memegang tangannya erat. "Kita bisa hadapi bersama. Cinta kita bukan dosa, Anya. Itu bagian dari siapa kita." Tapi Anya tahu, di masyarakat yang didominasi norma agama dan budaya, kata-kata Sari terdengar seperti mimpi yang indah tapi rapuh. Setelah pengakuan itu, Anya merasa terisolasi. Teman-teman kantornya mulai menjauh setelah rumor menyebar melalui media sosial. Seorang rekan kerja, yang dulu dekat, sekarang menghindari tapannya. "Anya, kamu yakin ini bisa merusak karirmu?" kata seorang teman lain dengan nada prihatin, tapi Anya tahu itu adalah kode untuk dijauhi aku. Di Jakarta, di mana hiruk-pikuk kehidupan modern bercampur dengan tradisi kaku, Anya merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Sari menjadi satu-satunya penopangnya. Mereka bertemu di apartemen Sari di kawasan Kemang, di mana Sari memasak nasi goreng sederhana dan mereka berbicara hingga larut malam. "Keluargamu akan berubah pikiran suatu hari," kata Sari optimis. Tapi Anya ragu. Dia ingat ayahnya pernah berkata, pernikahan adalah antara pria dan wanita, sesuai ajaran agama. Yang lain adalah penyimpangan. Kata-kata itu sekarang bergema di kepalanya seperti kutukan. Malam itu, saat Anya tidur di pelukan Sari, mimpi buruk datang. Dia bermimpi ayahnya membakar semua oto keluarga yang ada namanya, dan ibunya menangis di masjid, memohon ampun atas dosa anaknya.
Anya terbangun berkeringat, hati berdegup kencang. Aku harus mencoba bicara dengan mereka lagi, gumamnya. Sari menggeleng. Beri waktu, sayang. Jangan paksa. Tapi Anya tahu, diam berarti menyerah, dan dia tidak mau kalah begitu saja. Keesokan paginya, Anya memutuskan untuk pergi ke Bogor. Perjalanan kereta dari Jakarta ke Bogor terasa panjang, pikirannya dipenuhi kenangan masa kecil, bermain di kebun belakang rumah, belajar mengaji dengan ibu dan ayah yang selalu bangga dengan prestasinya di sekolah. Tapi sekarang semua itu terasa jauh. Saat tiba di depan rumah keluarga, pintu tertutup rapat. Adiknya, Rina, membuka pintu sedikit, matanya merah. "Kak, ayah bilang jangan datang." "Ma." Pintu ditutup lagi, meninggalkan Anya berdiri sendirian di teras. Rasa sakit itu seperti pisau menusuk. Anya kembali ke Jakarta dengan hati hancur, tapi tekadnya tumbuh. Dia mulai mencari komunitas di kota, meski secara diam-diam, di sebuah pertemuan kecil di kaya tersembunyi, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, wanita yang berjuang melawan stigma. "Kamu tidak sendirian," kata seorang aktivis. Tapi Anya tahu perjuangan ini baru dimulai. Keluarganya mungkin telah memutuskan hubungan, tapi dia harus memilih, menyerah pada norma atau bertarung untuk cintanya. Sementara itu, Sari menghadapi tekanan sendiri. Bosnya di media tempat dia bekerja mulai mempertanyakan gaya hidupnya setelah rumor beredar. "Sari, kita harus jaga citra. Jangan sampai berita ini bocor," kata bosnya dengan nada mengancam. Sari merasa marah, tapi dia tahu, di Indonesia, diskriminasi terhadap LGBT masih merajalela, meski undang-undang tidak secara eksplisit melarangnya. Dia memutuskan untuk tetap diam di tempat kerja, tapi di hati, dia khawatir untuk Anya. Malam itu, saat mereka bertemu lagi, Anya menceritakan kunjungannya ke Bogor. "Mereka benar-benar menolakku," katanya, air mata mengalir. Sari memeluknya erat. "Kita akan bangun keluarga kita sendiri." Tapi di balik kata-kata itu, Sari merasakan ketakutan. Bagaimana jika tekanan ini menghancurkan hubungan mereka? Anya, dengan mata penuh tekad, berkata, "Aku tidak akan mundur. Ini saatnya kita lawan." Dan begitulah, babak baru konflik dimulai, di mana setiap keputusan membawa harga yang mahal. Anya mulai merasakan dampak dari pengakuannya di tempat kerja. Pagi itu, saat rapat tim, bosnya, Pak Budi, memanggilnya ke ruangan pribadi. "Anya, aku dengar rumor tentangmu. Ini bisa mempengaruhi klien kita, terutama yang konservatif." Anya menelan ludah, tapi dia tidak mundur. "Ini urusan pribadiku, Pak. Tidak mempengaruhi pekerjaanku." Pak Budi menggeleng, "Di sini, citra penting. Pertimbangkan lagi." Anya keluar dari ruangan dengan kepala tegak, tapi di dalam, dia gemetar. Karir yang dia bangun selama bertahun-tahun sekarang terancam. Sari, di sisi lain, mulai menulis artikel tentang isu di Indonesia untuk media independen. "Aku harus bicara, Anya. Banyak orang seperti kita yang menderita dalam diam." Anya khawatir. "Hati-hati, Sari. Bisa bahaya." Tapi Sari teguh. Artikel pertamanya diterbitkan secara anonim, membahas diskriminasi di masyarakat. Responsnya campur aduk, dukungan dari komunitas, tapi juga ancaman dari kelompok radikal. Satu pesan di media sosial membuat Sari gelisah, "Hati-hati, penyimpang. Kami tahu siapa kamu." Konflik internal Anya semakin dalam. Dia sering bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Malam-malam dia terjaga, memikirkan ibunya yang mungkin sakit karena kecewa. "Aku anak durhaka," gumamnya sendirian. Tapi saat bersama Sari, semua keraguan hilang. Mereka menghabiskan akhir pekan di Pantai Anyer,
berjalan bergandengan tangan di pasir putih, meski harus hati-hati agar tidak dilihat orang. Ini kebahagiaan kita, kata Sari, mencium pipi Anya pelan. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, adik Anya, Rina, menelepon secara diam-diam, "Kak, ayah marah besar. Dia bilang kalau kamu terus begini, dia akan laporkan ke polisi atas penyimpangan moral." Anya terkejut. Di Indonesia, meski tidak ada hukum spesifik, kelompok agama bisa memprovokasi tindakan. "Rina, tolong bicara dengan ayah. Aku masih saudaramu." Rina menangis, "Aku coba, Kak. Tapi sulit." Panggilan itu membuat Anya semakin tegang. Sari melihat perubahan pada Anya. "Kamu mulai ragu, ya?" tanyanya suatu malam. Anya menggeleng, tapi matanya berkata lain. "Aku takut kehilangan semuanya, Sari. Keluarga, pekerjaan, bahkan kamu." Sari memegang wajahnya. "Kita harus kuat. Mari kita temui keluargamu bersama." Ide itu gila, tapi Anya setuju. Mereka merencanakan perjalanan ke Bogor lagi, kali ini dengan Sari. Perjalanan itu penuh ketegangan. Di kereta, Anya memegang tangan Sari erat, pikirannya berputar. "Bagaimana kalau mereka menyakitimu?" Sari tersenyum. "Aku siap. Ini untuk kita." Saat tiba, rumah keluarga terlihat sepi. Anya mengetuk pintu dan ibunya membuka, wajahnya pucat. "Anya. Dan siapa ini?" Anya memperkenalkan Sari sebagai pacarnya. Bu Ratna terdiam, lalu menutup pintu dengan pelan. "Pergi saja. Ayahmu tidak mau lihat kalian." Anya merasa hancur, tapi Sari menariknya pergi. Di perjalanan pulang, Sari berkata, "Setidaknya kita coba." Tapi malam itu, telepon dari ayah Anya datang. "Jangan pernah bawa penyimpang itu ke sini lagi. Kamu sudah mati bagi kami." Kata-kata itu seperti cambuk. Anya menangis sepanjang malam, dan Sari merasa bersalah. "Mungkin aku yang salah dorong kamu," katanya. Anya menggeleng. "Tidak, ini pilihan kita." Esoknya, tekanan di tempat kerja Sari meningkat. Bosnya memanggil. "Artikelmu bikin masalah. Klien mundur." Sari dipecat. Dia pulang dengan mata merah, tapi tidak menyerah. "Aku akan cari kerja lain. Ini perjuangan." Anya merasa bertanggung jawab. "Makan aku, Sari." Tapi Sari memeluknya. "Kita bersama dalam ini." Konflik mulai meluas ke masyarakat. Teman lama Anya mulai memposting di media sosial, mengecam penyimpangan seperti itu. Satu posting dari sepupu Anya, "Malu punya keluarga seperti ini." Anya merasa dikhianati. Dia memutuskan untuk balas dengan posting sendiri, "Cinta adalah cinta. Saya bangga dengan siapa saya." Responsnya, dukungan dari Stranger, tapi juga Hatespage. Sari, dengan latar belakang jurnalis, mulai menghubungi aktivis. Mereka bergabung dengan grup dukungan online, di mana cerita serupa dibagikan. "Banyak yang kehilangan keluarga," kata seorang anggota. Anya merasa tidak sendirian, tapi tekanan moral membuatnya mempertanyakan, apakah ini benar. Di malam hening, dia berdoa, memohon petunjuk. "Tuhan, apakah aku salah?" Tapi jawaban tidak datang. Puncak ketegangan datang saat ayah Sari menelepon dari Yogyakarta. "Aku dengar tentangmu dan Anya. Ini tidak bisa diterima." Sari terkejut, keluarganya lebih terbuka, tapi tetap ada batas. "Ayah, ini siapa aku?" Ayahnya diam, lalu, "Pikirkan lagi, atau jangan pulang." Sari menangis, dan Anya merasa dunia semakin sempit. Mereka harus memilih, terus bertarung atau menyerah pada tekanan. Tapi di hati, mereka tahu, mundur berarti kehilangan diri sendiri.
Dengan Sari kehilangan pekerjaan, mereka mulai kesulitan finansial. Apartemen Anya terasa sempit, tagihan menumpuk. Aku akan cari relance, kata Sari, tapi pasar kerja di Jakarta sulit untuk jurnalis kontroversial. Anya membantu dengan tabungannya, tapi ketegangan mulai muncul. Kita tidak bisa terus begini, kata Anya suatu malam. Sari mengangguk. Mari kita pindah ke kota lain, mulai baru. Ide itu menggoda, tapi Anya ragu, lari berarti kalah. Konflik internal Sari pun muncul. Dia mulai mempertanyakan komitmennya. Bagaimana kalau keluargaku benar? Mungkin ini hanya AC. Tapi saat melihat Anya, keraguan hilang. Mereka menghadiri protes kecil untuk hak klub di Monas, meski secara anonim. Di sana mereka melihat kekuatan komunitas, orang-orang berteriak untuk kesetaraan. Ini perjuangan kita, kata Sari. Tapi polisi datang membubarkan kerumunan. Anya dan Sari lari, jantung berdegup. Kembali ke apartemen, mereka berdebat. Terlalu berbahaya, Sari, kata Anya. Sari balas, kalau tidak sekarang, kapan? Kita harus lawan denisi masyarakat. Debat itu pertama kali mereka ribut besar. Anya merasa Sari terlalu impulsi, sementara Sari melihat Anya terlalu takut. Malam itu mereka tidur terpisah, ruangan dipenuhi keheningan. Pagi harinya, Anya mendapat kabar buruk, ayahnya sakit, masuk rumah sakit. Rina menelepon. Kak, ayah stroke. Karena stres. Anya merasa bersalah. Ini karena aku. Dia memutuskan pergi ke Bogor, meski dilarang. Di rumah sakit, ibunya melihatnya tapi tidak bicara. Ayahnya terbaring lemah, mata penuh kebencian. Pergi, bisiknya. Anya menangis di koridor, hati hancur. Sari menunggu di Jakarta, khawatir. Saat Anya pulang, dia menceritakan semuanya. Aku penyebabnya, Sari. Sari memeluknya. Tidak, masyarakat yang salah. Tapi Anya mulai ragu pada hubungan mereka. Mungkin kita harus pisah sementara. Sari terkejut. Jangan. Ini ujian. Debat lagi, tapi kali ini berakhir dengan pelukan. Mereka memutuskan bertahan. Tekanan sosial semakin kuat. Tetangga apartemen mulai bergosip. Wanita itu aneh, kata satu. Anya merasa diawasi. Di kantor, promosi ditunda. Karena isu pribadi, kata bos. Anya marah, tapi diam-diam mulai mencari dukungan psikologis, bertemu terapis secara rahasia. Anda mengalami trauma penolakan, kata terapis. Anya mulai memproses emosinya, tapi proses itu lambat. Sari, Manuhile, menemukan pekerjaan baru di media online liberal. Akhirnya, katanya senang. Tapi pekerjaan itu mengharuskan dia pindah ke Bandung sementara. Hanya 3 bulan, katanya. Anya setuju, tapi hati gelisah. Jarak bisa menghancurkan. Saat Sari pergi, Anya merasa kesepian. Mereka ideal setiap malam, tapi tidak sama. Di Bandung, Sari bertemu teman baru, termasuk seorang wanita lesbian yang terbuka. Kamu beruntung punya Anya, kata teman itu. Tapi Sari merasa tergoda untuk hidup lebih bebas. Di sini, orang lebih terima. Dia cerita pada Anya, tapi Anya cemburu. Jangan lupakan aku. Ketegangan jarak jauh mulai muncul. Anya sendirian di Jakarta, mulai mendekati keluarganya lagi. Dia kirim surat pada ibu. Ma, aku masih anakmu. Bu Ratna balas, datanglah sendirian. Anya pergi tanpa Sari. Di rumah, ibu memeluknya, tapi ayah menolak. Kalau kamu tinggalkan gaya hidup itu, kembali. Anya ragu. Aku tidak bisa ubah siapa aku. Ibu menangis. Pikirkan akhiratmu.
Pertemuan itu membuat Anya conflicted. Dia hubungi Sari. Mereka mau aku kembali kalau pisah darimu. Sari marah. Jangan. Itu pengkhianatan. Debat sengit melalui telepon. Kamu pilih keluarga atau aku, tanya Sari. Anya diam malam itu, dia tidak tidur, mempertimbangkan pilihan, keluarga atau cinta. Sari kembali ke Jakarta akhir pekan, mereka bertemu. Ma, kata Anya. Mereka berdamai, tapi retak mulai terlihat. Mereka putuskan ikut konseling pasangan di komunitas LUD. Hubungan kita kuat, tapi tekanan luar besar, kata konselor. Mereka mulai bekerja pada itu, tapi masyarakat tidak berhenti. Ancaman online meningkat, membuat mereka paranoid. Puncaknya, Sari mendapat ancaman isik. Seorang pria mengikuti dia pulang. Hati-hati, lesbian. Sari lapor polisi, tapi ditolak. Bukti kurang. Anya panik. Kita harus pindah negara. Ide gila, tapi menggoda. Mereka mulai riset Isa ke negara ramah seperti Belanda. Tapi biaya mahal, dan meninggalkan Indonesia berarti meninggalkan akar. Konflik moral semakin dalam. Anya bertanya, apakah lari adalah pengecut? Sari bilang, bertahan adalah bunuh diri. Mereka di persimpangan, setiap pilihan punya harga. Anya dan Sari mulai merencanakan masa depan mereka dengan hati-hati. Kita kumpul uang dulu, kata Sari. Anya setuju, tapi di kantor, tekanan meningkat. Rekan kerja mulai mobbing, tugas ekstra, kritik tak adil. Ini karena aku, pikir Anya. Dia mempertimbangkan resign, tapi butuh penghasilan. Malam-malam dia stres, memengaruhi hubungan mereka. Sari kembali dari Bandung, fokus pada aktivisme. Dia ikut kampanye online untuk hak LUD. Ini untuk kita dan orang lain. Tapi itu menarik perhatian buruk. Kelompok konservatif demo di depan kantornya, meneriakkan slogan anti-LUD. Sari takut, tapi teguh. Kita tidak bisa diam. Anya khawatir kamu bisa terluka. Konflik keluarga Sari pun memuncak. Ayahnya datang ke Jakarta, marah. Hentikan ini, Sari. Kamu hancurkan nama keluarga. Sari balas, ayah, ini hidupku. Debat sengit, ayah pergi dengan ancaman, jangan harap warisan. Sari sedih, tapi Anya dukung. Kita punya satu sama lain. Anya coba dekati adiknya lagi. Rina setuju bertemu di KAI. Kak, aku dukung kamu diam-diam, tapi ayah keras. Anya senang, tapi Rina tambah, dia rencana kawinkan kamu dengan pria. Anya terkejut. Tidak mungkin. Rina, dia hubungi teman lama. Anya marah, merasa dikhianati. Malam itu, Anya cerita pada Sari. Mereka mau paksa aku. Sari, kita lawan. Mereka putuskan konsultasi hukum. Pengacara bilang, di Indonesia, pernikahan paksa ilegal, tapi tekanan keluarga kuat. Mereka merasa aman sedikit, tapi tekanan emosional berat. Sari mulai mengalami depresi. Aku lelah bertarung. Anya peluk dia. Kita istirahat. Mereka libur ke Bali, berharap relaks. Di pantai Kuta, mereka bebas sementara, bergandengan tanpa takut. Ini seperti mimpi, kata Anya. Tapi di hotel, Sari dapat pesan ancaman lagi. Liburan rusak. Kembali ke Jakarta, Anya dapat promosi tak terduga. Mungkin mereka berubah, pikirnya. Tapi ternyata itu jebakan, tugas lebih berat, harap dia gagal. Anya bertahan, tapi kesehatan menurun. Dia sakit, Sari rawat. Kamu terlalu tekan diri, kata Sari. Konflik puncak datang saat ayah Anya hubungi. Datang ke rumah, bicara. Anya pergi dengan Sari. Di Bogor, ayah marah lihat Sari.
Pergi kamu. Sari pergi, Anya tinggal. Ayah, pilih keluarga atau dia. Anya, aku pilih cinta. Ayah, kamu bukan anakku lagi. Anya pergi, hati hancur total. Sari tunggu di stasiun. Ma, kata Anya. Mereka peluk, tapi retak semakin dalam. Sari usul, nikah di luar negeri. Anya ragu, itu ilegal di sini. Debat lagi. Kita butuh komitmen, kata Sari. Anya setuju, tapi takut. Mereka mulai rencana pernikahan rahasia di Singapura. Tapi biaya tinggi, mereka pinjam uang. Teman komunitas bantu. Ini langkah besar, kata satu. Tapi keluarga Sari tahu, ayah marah besar. Jangan. Sari abaikan. Sebelum pergi, Anya coba bicara ibu terakhir. Ma, maafkan aku. Ibu, aku cinta kamu, tapi ini salah. Anya menangis. Di pesawat ke Singapura, mereka pegang tangan. Ini awal baru, kata Sari. Pernikahan sederhana, hanya mereka berdua. Bahagia sesaat. Kembali ke Indonesia, rahasia bocor. Media sosial heboh. Lesbian nikah. Ancaman meningkat. Mereka sembunyi di apartemen. Kita harus pindah, kata Anya. Sari setuju. Mereka apli Isa ke Australia. Tunggu April, tegang. Di masa tunggu, releksi datang. Anya pikir, apakah ini benar? Aku kehilangan segalanya. Sari, tapi kita dapatkan kebebasan. Konflik internal puncak. Suatu malam Sari bilang, kalau kamu ragu, pisah saja. Anya, tidak. Aku pilih kamu. Mereka kuatkan satu sama lain. Isa disetujui. Mereka packing, tapi ayah Anya sakit lagi. Anya ragu. Aku harus lihat dia. Sari, jangan jebakan. Anya pergi sendirian. Di rumah sakit, ayah lemah, pulanglah, tinggalkan itu. Anya, tidak, ayah. Selamat tinggal. Dia pergi, air mata berlinang. Anya dan Sari tiba di Sydney, Australia, dengan hati campur aduk. Udara segar, orang ramah, tapi rasa kehilangan tetap. Ini rumah baru kita, kata Sari, memeluk Anya. Mereka mulai hidup baru, Sari dapat kerja di media, Anya relance desain. Komunitas di sana dukung mereka. Kalian berani, kata teman baru. Tapi malam-malam, Anya mimpi keluarganya. Adaptasi sulit. Budaya berbeda, bahasa, semuanya. Anya kangen masakan ibu, suara adzan di masjid. Apakah kita salah lari, tanyanya pada Sari. Sari, tidak, ini bertahan hidup. Mereka ikut terapi, proses penyembuhan. Lambat laun, luka mulai sembuh. Setahun kemudian, Rina hubungi Anya. Kak, ayah menyesal. Dia mau bicara. Anya ragu. Setelah semua. Tapi dia setuju ide Cal. Ayah terlihat tua, suara lemah, Anya, aku salah. Aku takut masyarakat. Anya menangis, ayah, aku makan, tapi aku bahagia sekarang. Rekonsiliasi mulai, meski lambat. Ibu ikut, kembalilah suatu hari. Sari senang untuk Anya, tapi keluarganya sendiri masih dingin. Ayah Sari tolak bicara. Biarkan waktu, kata Sari. Mereka bangun hidup, rumah kecil, teman baru, bahkan rencana adopsi. Ini keluarga kita, kata Anya. Tapi bayang masa lalu tetap. Di acara komunitas, Anya bicara pengalamannya. Di Indonesia, cinta kami adalah perjuangan. Pendengar terharu. Sari tulis buku tentang itu, jadi bestseller di kalangan aktivis. Mereka jadi inspirasi, tapi harga mahal, kehilangan tanah air. Suatu hari, mereka kembali ke Indonesia untuk liburan diam-diam bertemu Rina di Jakarta.
Keluarga rindu, kata Rina. Anya bertemu ibu di Kai. Pelukan hangat. Ma, aku bahagia. Ibu, aku terima pelan-pelan. Ayah kirim pesan, pulanglah. Tapi Anya tahu masyarakat belum berubah. Kembali ke Australia, mereka relaks. Apakah kita kembali? Tanya Sari. Anya, suatu hari kalau aman. Mereka terus bertarung dari jauh, dukung gerakan di Indonesia. Perubahan butuh waktu, kata Sari. Cerita mereka jadi simbol pengorbanan untuk cinta. Tapi di hati, Anya masih bertanya, apakah semua ini layak? Kehilangan keluarga, negara, demi kebebasan. Sari jawab, ya, karena kita hidup benar. Tahun berganti, mereka adopsi anak. Hidup bahagia tapi penuh kenangan. Anya tulis surat pada ayah, aku makan semuanya. Balasan, aku juga. Rekonsiliasi penuh. Di akhir, mereka duduk di pantai Sydney, matahari terbenam. Kita menang, kata Sari. Anya tersenyum. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan pernah berubah? Apakah benar bahwa cinta sesama jenis harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini, atau apakah masyarakat yang salah karena tidak menerima keberagaman?